Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membahas salah satu permasalahan yang kerap terjadi. Di sini saya mengambil topik permasalahan yaitu pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual. Saat ini kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Ini ada 42 kasus dugaan kekerasan seksual. Perguruan tinggi masih menjadi institusi pendidikan di mana kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Menurut data dari Detik News, jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 sampai 2023 mencapai 4.179 kasus. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual yaitu melibatkan tindakan fisik atau ancaman untuk memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual. Sementara pelecehan seksual cenderung mencakup perilaku verbal, nonverbal, atau fisik yang merendahkan atau membuat korban merasa tidak aman. Di sini, selanjutnya ada jenis kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Jenis kekerasan seksual sendiri dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada verbal. Kekerasan seksual secara verbal yaitu bertujuan untuk merendahkan martabat atau menciptakan situasi tidak nyaman kepada seseorang. Contohnya, membuat lelucon atau komentar berbau seksual dan bertanya secara pribadi mengenai kehidupan seksual seseorang. Yang kedua, ada non-fisik. Kekerasan seksual secara non-fisik yaitu tindakan atau ancaman yang tidak mengakibatkan cedera fisik, namun tetap mengakibatkan kerugian secara emosional dan psikologis. Contohnya, pertanyaan, gerakan tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas seseorang. Yang ketiga, ada fisik. Kekerasan seksual secara fisik yaitu tindakan yang memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban. Contohnya, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban. Yang keempat, melalui sosial media. Kekerasan seksual melalui sosial media adalah tindakan pelecehan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana siber. Contohnya, mengirim pesan dan email seksual yang tidak diinginkan kepada seseorang. Selanjutnya, ada banyak penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual. Di sini saya mengambil 3 penyebab. Yang pertama ada faktor keluarga. Keluarga memiliki pengaruh terhadap pemicu permasalahan dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Keadaan emosional yang muncul akibat sakit hati yang datang karena perceraian orang tua juga dapat memicu munculnya emosi tersebut. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan sekitar yang kurang baik menjadi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Banyak anak yang salah pergaulan sehingga salah jalan dan melakukan tindakan di luar batas kendali. Selanjutnya ada faktor individu. Ini terjadi karena kepribadian anak itu sendiri, baik internal maupun eksternal, bisa terjadi karena kondisi keluarga juga atau lingkungan masyarakat yang kurang baik tadi. Selanjutnya di sini ada solusi dari kekerasan atau pelecehan seksual yang didapat. Yang pertama, mencegah kekerasan seksual atau pelecehan seksual dengan cara menghindari tempat-tempat sepi dan berbahaya, komunikasikan batasan dengan jelas, dan bersikap tegas. Yang kedua, laporkan kejadian jika mengalami kekerasan seksual kepada pihak berwajib, seperti polisi, LPKS yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan. Lalu yang ketiga, memberikan dukungan secara psikologis kepada korban. Yang keempat, membantu memenuhi kebutuhan dasar korban. Yang kelima, meningkatkan pemahaman kepada anak tentang kekerasan seksual dan bagaimana cara mereka melindungi diri sendiri. Saya, Salin Aryani Anaf dengan NIM 2400755, Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat dalam
Karangkau TSMKWK Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengapung mata kuliah Dr. Abi Gumelar SPD MPD. Mungkin